Paling penting adalah bagaimana manusia itu memanfaatkan bumi itu secukupnya. Begitu ketamakan, begitu keserakahan muncul, rusak. Jadi Islam itu luar biasa. Kita harus bersyukur. Kita diminta touring 11 bulan, tapi juga kita disediakan bengkel iman yang namanya Ramadan. Pencetakan karakter di bidang pertanian, pencetakan karakter di bidang etika Islam, pencetakan karakter di bidang ekonomi, keteknikan, rekayasa genetik, semuanya. Ya. Jadi kalau itu kemudian sudah kita bisa lakukan, ya itu berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Swadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat datang di podcast Cisik yang pada episode kali ini kita akan mendiskusikan terkait tentang tema yang relevan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait tentang tanah berkah, sinergi ekologi, dan tauhid untuk pelestarian pangan. Bersama saya Fauzi Rohman sebagai host, dan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP, IPM, Asian Engineering. Selamat datang Prof, bagaimana kabarnya? Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat ya. Ya Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah berkenan untuk datang ke podcast dan juga untuk membagikan ilmunya terkait tentang tema ini. Ya. Baik Prof, kalau kita berbicara terkait tentang tema ini, apalagi terkait tentang tanah di Indonesia, itu kan bisa dikatakan sebagai tanah yang ya subur, kemudian hutannya luas, lautnya kaya. Bahkan salah satu band legendaris yaitu Ghost Plus itu di dalam syair lagunya menjelaskan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini menggambarkan kondisi real di alam Indonesia yang sangat mahrifah Allah Jina. Yeah. Namun di sisi lain ya, mulai hari ini terjadinya banyak kerusakan, entah itu banjir, entah itu tanah longsor karena kerusakan ulah manusia. Kalau kita tarik garis ke dalam Al-Quran, bahwa tujuan penciptaan manusia itu menurut surat Al-Baqarah ayat 30 itu yaitu sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bahwa Allah itu menciptakan makhluk di bumi yang tujuannya sebagai khalifah, sebagai wakil, kemudian sebagai orang yang mensejahterakan bumi. Nah kalau begitu Prof, menurut Prof, apa konsep khalifah atau bagaimana konsep khalifah dapat menjadi pondasi dalam memandang, membangun sistem pertanian ataupun mengolah tanah sehingga tanah ini bisa menjadi berkah untuk umat manusia? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Konsep khalifah itu adalah konsep tanggung jawab. Ya. Tidakkah manusia itu akan diutus pada suatu perkara tanpa tanggung jawab? Ya. Tanggung jawab kepada siapa? Ada dua hal. Manusia itu kan materi ya. Materi itu dia punya keterbatasan secara ruang dan waktu. Tetapi Allah memberikan satu hal yang sangat spesifik tentang khalifah itu. Pertama adalah pola hubungan dimensi materi dengan dimensi ruh, yaitu hablum minallah. Dan ini konsep imaniyah, tidak bisa. Begitu ini gugur, ya orang itu tidak beriman. Yang kedua adalah konsep hubungan atau koneksitas antar dimensi material, yaitu dimensi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dimensi
manusia sebagai salah satu bagian dari ekosistem, yaitu hablum minal ard. Tanggung jawab itu 3, semuanya punya konsekuensi. Hablum minallah itu sudah jelas. Kita akan dimasukkan ke orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang tidak bertakwa. Ya. Makanya ukuran ini sudah sangat jelas. Kemudian konsep apa yang terjadi antar manusia, antar dimensi materi kayak manusia? Itu konsepnya adalah keadilan. Ya, jadi dia adalah orang itu diperbolehkan untuk mengambil hak orang lain. Dan yang ketiga, yang tadi kemudian juga banyak dikhawatirkan oleh para malaikat, bahwa manusia itu adalah makhluk yang akan membuat kerusakan. Karena apa? Memang manusia itu punya nafsu. Sehingga konteks ketidakadilan itu adalah bisa terjadi manakala seorang manusia berkehendak untuk menguasai sumber daya alam di luar batas yang dia butuhkan. Nah ini. Nah itulah kemudian kenapa kemudian hablum minal ard itu hubungan manusia dengan alam itu rusak. Karena apa? Karena manusia sudah memiliki nafsu untuk kemudian dia menguasai sumber daya alam yang sebetulnya di luar kebutuhan dia. Sehingga konsep tamak. Iya, jadi konsep keadilan tidak ada lagi. Ya. Jadi itulah 3 ciri yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran itu. Khalifatullah itu adalah tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada sesama manusia, dan tanggung jawab manusia kepada alam. Nah ini yang memang harus kemudian kembangkan lagi ya, fikihnya itu. Makanya harus segera, kalau fikih tentang lingkungan itu berhasil kita kembangkan dengan baik, akan ada. Tinggal bergantung orang itu bertakwa tidak. Kalau orang itu bertakwa ya dia menggunakan fikih lingkungan itu untuk melakukan aktivitas di muka bumi. Gitu. Dengan tidak akan terjadi lagi kerusakan dan sebagainya. Karena kita juga melihat misalnya Al-A'raf 56 itu kan dikatakan juga Bismillahirrahmanirrahim, misalnya adalah di situ dikatakan wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan tama'ah. Jadi orang tidak boleh memperlakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan. Ya. Karena apa? Bumi telah diatur dengan baik. Ya. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar supaya konteks peraturan bumi itu lalu dapat berjalan seperti apa yang kita maui. Nah, kemudian dikatakan lagi di situ kan inna rahmatallah. Ini rahmat Allah ya. Kesediaan kebaikan Allah untuk manusia. Dan tentunya ini bagi orang-orang yang berbuat baik. Begitu orang itu tidak berbuat baik, artinya konsep hablum minal ard rusak, ya kita akan lihat akan banyak bencana yang muncul yang kembali kepada manusia. Hari ini Ya. fikih lingkungan. Iya. Bagaimana Prof? Kalau fikih lingkungan apa saja yang perlu diperhatikan dalam konteks sosial lingkungan yang kita sekarang paling penting itu apa, Prof? Ya, yang paling penting adalah bagaimana manusia itu memanfaatkan bumi itu secukupnya. Begitu ketamakan, begitu keserakahan muncul, rusak. Jadi mengapa manusia itu menjadi khalifah yang kemudian merusak? Karena konsep ketamaan. Dia menguasai sumber daya alam yang sebetulnya sudah di luar batas yang dia butuhkan. Itu saja. Keserakahan. Berarti kan perlu yang namanya etika moral. Tidak hanya etika moral dalam batas kemanusiaan, tapi harus ada etika dan moral hubungannya terkait tentang agama. Betul. Jadi basicnya di sini bisa dikatakan sebagai tauhid sebagai fondasi dasar etik dan moral. Iya. Nah, kira-kira apa Prof ini? Dua yang harus kita highlight. Pertama, kita itu tauhid tidak hanya sekedar hablum minallah. Tauhid itu ada tauhid sosial. Tapi tauhid sosial jangan juga dilihat bahwa Anda juga bagian dari ekosistem. Nah seharusnya tauhid di lingkungan, tauhid ekosistem. Banyak ayatnya, tinggal kita ungkap saja.
Sehingga sejauh mana kajian-kajian yang kita kembangkan ke sana. Nah, aplikasi dari rasa tauhid ekosistem itu kan adalah fikih lingkungan. Ya kalau kita tidak mau lagi menjalankan fikih yang sudah dirumuskan oleh para fuqaha, ya buat apa kita jadi orang Islam? Ya kan itu. Islam yang baik intinya apa? Islam yang baik itu satu intinya. Mengerem keserakahan, mengerem ketamakan. Itu kan. Jadi kadang-kala orang itu bisa bicara macam-macam. Tinggi sekali, kayaknya bermoral, beretika. Entar dulu. Jangan diuji pakai macam-macam, diuji saja pakai jabatan. Setelah dia punya jabatan akan kelihatan siapa dia aslinya. Lulus apa tidak gitu. Itu paling gampang. Ya. Ya Prof, terima kasih Prof, penjelasannya menarik sekali ini pemirsa ini. Nah kalau begitu tadi contoh Prof untuk praktek konkretnya misalnya di dunia pertanian yang bisa di bidang pertanian apa yang sesuai dengan bidang Prof ini kan Prof mengajar di prodi pertanian. Contoh konkret dari praktek pertanian atau pengolahan yang kemudian itu memadukan nilai-nilai ketauhidan gitu. Ya. Kemudian pemirsa sekalian itu punya contoh yang konkret. Ya. Ada dua aspek. Pertama aspek dari orangnya sendiri. Yang kedua aspek dari apa yang dia hasilkan. Nah, saya dari aspek apa yang dihasilkan. Kita harus sadar bahwa setiap kali yang kita hasilkan itu ada hak orang miskin dan anak yatim. Apapun, tidak cuma pertanian, karya, semuanya, profesi. Itu di baliknya ada hak fakir miskin dan anak yatim. Yang kedua, sekarang kita balik dari orangnya, orang yang melakukan praktek pertanian. Sekarang kita lihat, apapun namanya Mas, apapun namanya, bertani itu gerakan merusak alam. Banyak orang menyangka, ini kok aneh sekali Pak Gun kok melakukan demikian. Iya. Jadi yang benar adalah biarkan alam itu berproses seperti apa adanya. Anda memacul, Anda memasuk, Anda kasih pupuk, Anda kasih benih, itu bagian dari praktek merusak alam. Tapi Allah sudah memberikan petunjuk. Manfaatkanlah apa yang telah Allah sediakan buat kalian di bumi ini. Artinya adalah setidaknya disediakan. Manusia itu makhluk pemanfaat, bukan makhluk pencipta. Menyediakan, artinya ya kita hanya memanfaatkan apa yang kita butuhkan. Itu loh. Kenapa semua jadi rusak? Ya. Karena eksploitasi itu menjadi enggak terkendali. Karena apa? Nafsu untuk menguasai sumber daya di luar konteks yang dia butuhkan. Coba kalau setiap manusia, setiap ahli pembangunan, setiap ahli pertanian itu hanya memanfaatkan bumi ini sebatas apa yang dia butuhkan. Tidak pernah ada kerusakan. Walaupun saya tahu memacul, membaca itu kegiatan merusak alam. Tapi kalau ala kadarnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, yang terjadi adalah alam bisa melakukan adaptasi dan melakukan rehabilitasi dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian alam itu kita manfaatkan sampai kepada di luar batas kemampuan alam itu merekondisi dirinya, rusak. Berarti intinya adalah bagaimana manusia itu bisa tidak terlalu mengeksploitasi alam. Iya, betul. Dan tidak sifat tamak. Iya. Karena kalau kita lihat ya Bro, lagi di dunia pertanian itu kan hari ini misalnya di Indonesia itu kan lahannya sangat luas. Ya, betul. Tetapi lahan yang luas kemudian diberi pupuk kimia, akhirnya kesuburannya menurun. Ya. Atau hari ini sudah banyak juga terkait tentang buah yang hanya rekayasa genetik. Ya. Yang kemudian misalnya buah tertentu yang harusnya ada biji tidak ada biji. Dan itu kemungkinan besar juga akan menyebabkan konsumen atau orang yang mengonsumsi buah itu terkena penyakit karena ada rekayasa genetik.
Yang kemudian mungkin Prof punya pandangan terkait itu, supaya dengan teknologi yang kita miliki ini dalam dunia pertanian ini menjadi kemaslahatan, bukan kemudian menimbulkan mudarat bagi umat manusia. Ya, Prof, ya. bagaimana, Prof? Ya, jadi tubuh manusia itu sistem biologis. Sistem biologis itu punya kemampuan beradaptasi. Cuman manusia nggak sabar. Kita pusing. Atur napas dengan baik. Pusing itu akan hilang sendiri. Karena tubuh kita bisa melakukan merehabilitasi dirinya sendiri. Merecovery dirinya sendiri. Tapi kan manusia ingin cepat. Sehingga perlu ada masukan obat. Nah, sebenarnya senyawa kimia itu tidak masalah. Anda punya hidung, Anda punya keringat, kita punya lemak, kita punya daging, itu semua senyawa kimia. Sepanjang sebuah benda yang terdiri atas unsur kimia, dan tidak ada di dunia ini yang tidak pakai unsur kimia. Semuanya unsur kimia. Tahu, daging itu senyawa kimia. Cuma kita bagi dua. Senyawa kimia organik, yaitu senyawa kimia yang berasal dari proses kehidupan, dan senyawa kimia anorganik. Ya. Jadi senyawa kimia yang berasal dari sesuatu yang bukan hidup, anorganik. Gitu loh. Jadi kalau kita makan nasi, itu kita makan senyawa kimia. Kita minum susu, itu senyawa kimia. Cuman kimia organik. Nah, intinya cuma satu. Kita makan sehat. Tapi tolong, silakan makan dengan kelebihan. Sakit yang terjadi. Kenapa Rasulullah memberikan satu petunjuk yang hebat? Makanlah setelah kau lapar. Berhentilah makan sebelum kau merasa kenyang. Apa yang terjadi? Itu sama dengan flash disk. Flash disk jangan diisi penuh-penuh. Nanti kalau flash disk diisi penuh-penuh, nanti prosesnya muter-muteran, ya. Ada semacam berat ya, muter mencari datanya, buffernya itu lama sekali. Makanya sama dengan perut kita itu. Perut kita jangan diisi sebanyak mungkin. Nanti prosesnya tidak lancar. Kita perlu ruangan tertentu yang membiarkan semua enzim kehidupan, semua enzim pencernaan bekerja dengan baik. Tapi kalau perut kita penuhi, ya, itu kan ajaran yang luar biasa. Makanlah setelah lapar dan berhenti makan sebelum merasa kenyang. Kerusakan sama saja. Masnya disuruh minum obat 1 tablet, kemudian berpandangan kalau diminum sekaligus lebih baik cepat sembuh. Bukan 1 tablet, 3 tablet sekaligus, ya nggak sembuh malah bisa almarhum, kan ya, begitu. Overdosis. Jadi kata-kata itu yang menarik. Islam itu apa sih? Islam itu kan cuma inti ajarannya adalah 2 toh. Pertama mengerem nafsu, yang kedua kasih sayang. Kita kan tidak dilihat bagaimana kita khusyuk beribadah kepada Allah nantinya. Tapi seberapa besar kita punya manfaat kepada orang lain. Jadi isinya kan 2 itu. Mengerem nafsu, yang kedua ajaran kasih sayang. Dengan segala bentuknya kasih sayang. Ya. Jadi saya pikir Al-Ma'un itu luar biasa. Al-Ma'un itu luar biasa. Jangankan cuma masalah sholat saja itu dihardik. Celaka sholat kamu. Kenapa? Karena kamu tidak sadar bahwa di balik hartamu itu ada hak yatim piatu, fakir miskin. Konsep pangan atau kedaulatan pangan hari ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo, ya. Itu kalau ditarik dalam surat Al-Ma'un, apalagi Muhammadiyah itu kan ya filosofis gerakannya adalah bisa dikatakan gerakan ya itu sesuai dengan Al-Ma'un, karena di situ kan juga diterangkan juga memberi makan fakir miskin. Beri konsep pangan ini sebenarnya kalau dalam nuansa agama sangat awet sekali begitu ya, Prof. Ya. Jadi kedaulatan pangan itu adalah kemampuan sebuah bangsa untuk menentukan jenis pangannya, menyediakan sendiri jenis pangannya, menyediakan. Tapi ada konsep yang berbahaya. Begitu muncul rasa penguasaan, semua bubar, Mas.
semua bubar. Ya. Sumber daya alam, minyak, beras, pangan, apalagi energi, begitu sudah muncul kata-kata penguasaan yang berlebih, ya konsep ini rusak. Ada monopoli Ya, yang jadi tidak boleh ada orang itu sebetulnya ya satu sajalah. Bagaimana kita mengerem nafsu kita untuk tidak menguasai hak orang lain. Gitu. Bagaimana kita menguasai lahan yang begitu besar, buat apa? Kan buat menguasai sumber daya ekonomi. Terus gimana kelanjutannya? Silakan Anda berusaha banyak mungkin, tapi tolong diingat bahwa hasilmu, produkmu itu ada hak orang fakir miskin dan yatim piatu. Jadi yang terjadi kan tidak itu, yang terjadi kan penindasan. Nah ini yang membuat rusak. Sehingga kata-kata khafilah itu, khafilatullah itu khalifah itu berat. Karena pintu masuk jadi khalifah itu satu kok Mas. Mengerem nafsu. Jangan pernah merasa menjadi orang menjadi khalifah sementara kamu masih suka mengumbar nafsu. Nggak akan pernah bisa bicara keadilan. Nggak akan pernah kalian bisa bicara kasih sayang kalau kita tidak bisa mengerem nafsu. Intinya pintu masuknya khalifah itu satu, nafsu, kendalikan. Iya, intinya itu. Jadi pada bulan Ramadan untuk tadi memanage nafsu. Ya, ya. Supaya ya nafsu-nafsu yang kita miliki, nafsu hayawaniyah tadi itu Betul, hawana, ya. tamak begitu itu Ya, bisa ya. katakannya bisa direm gitu ya Prof. Ya, saya melihatnya memang Islam itu sebetulnya umat yang berbahagia. Betul. Allah itu memberikan kendaraan, sekaligus Allah itu menyediakan bengkel. Nah, juga kita nih, kita punya iman dan moral. Mana yang lebih dulu? Kita untuk hidup 11 bulan, iman kita rusak, moral kita rusak, jangan khawatir. Kita punya bengkel, namanya Ramadan. Bisa nggak dimanfaatkan? Nah kita ada kemungkinan ini Ramadan terakhir. Ya, jadi juga nggak ada jaminan bahwa kita tahun depan bisa merasakan Ramadan lagi, maka manfaatkan bengkel ini sebaik mungkin. Orang hidup itu kan cuma seperti orang touring, ya, yang jauh sekali. Nah, begitu kita ketemu bengkel, manfaatkan sebaik mungkin. Siapa tahu nanti di jalan yang berikutnya kita tidak ketemu bengkel lagi. Jadi Islam itu luar biasa. Kita harus bersyukur. Kita diminta touring 11 bulan, tapi juga kita disediakan bengkel iman yang namanya Ramadan. Oh, ini kan nikmat sekali. Makanya Ramadan jangan disia-siakan untuk membengkelkan, untuk menservis ya, untuk menservis iman kita ini. Ya, kalau Ramadan sebagai institusi tazkiyatun nafs, Prof. Kita juga ada institusi yang real, yaitu kampus, bisa dikatakan. Ya. Sebagai institusi untuk mencetak teknokrat ataupun generasi muda yang kemudian nanti diharapkan bisa menjadi agent of change, perubahan. Nah, kira-kira bagaimana Prof untuk di dunia pertanian begitu? Kampus itu bisa memberikan dampak yang luar biasa yang kemudian nanti mahasiswa, terutama mahasiswa bidang di prodi pertanian itu punya paradigma yang tadi tidak sama, kemudian punya rasa keadilan ya untuk mensejahterakan masyarakat atau umat itu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kampus itu, Prof? Ya. Mewariskan ilmu dan teknologi itu gampang, Mas. Maka sebetulnya banyak kesalahan persepsi tentang kampus. Jadi kampus itu bukan tempat untuk mewariskan ilmu dan teknologi. Jadi kampus itu wahana untuk mencetak karakter. Banyak orang pinter, tapi cerdas sains, tapi tidak cerdas sosial.
Karena wataknya enggak. Jadi tidak sekaligus orang pintar itu wataknya kemudian terbangun dengan baik. Banyak orang sangat cerdas sainsnya, tapi tidak cerdas sosial. Anda lihat perang yang terjadi sekarang ini, ya, rebutan pulau itu kan sebetulnya cuma unjuk dari teknologi, kemampuan teknologi, kemajuan ilmu, kecerdasan manusia menciptakan alat-alat yang demikian canggih. Tapi kan kita lihat dia tidak cerdas sosial. Apa yang terjadi? Apakah kalau kita jatuhkan bom, apakah bom bisa memilih? Ini tentara, ini rakyat biasa? Nggak bisa, Tidak, semua ya. kena. Nah makanya kadangkala kita lupa kampus itu penting. Bukan cuma dalam aspek kegiatan pertanian, semuanya. Ya. Jadi kampus itu adalah untuk mencetak karakter. Jadi karakter building. Karakter building, pencetakan karakter di bidang pertanian, pencetakan karakter di bidang etika Islam, pencetakan karakter di bidang ekonomi, keteknikan, rekayasa genetik, semuanya. Ya. Jadi kalau itu kemudian sudah kita bisa lakukan, ya itu berhasil. Makanya kadang-kala kita selalu saintis. Ya. Makanya kenapa dua pasangan yang selalu digembar-gemborkan oleh para tokoh pendidik Muhammadiyah, yaitu ilmu, iman, ilmu, amal, tiga-tiganya. Begitu kita sudah tiga hal itu karakter yang baik. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak untuk diamalkan secara konsep sosial. Orang punya iman tapi belum tentu bisa beramal. Makanya kan Al-Asr itu mengatakan innal insana lafi khusr. Orang-orang itu kan merugi. Tapi kan ilal ladzina amanu, bukan cuman kecuali mereka yang beriman. Wa amilus sholihah. Tiganya masuk semua. Ya iman, ya ilmu, ya amal. Nah, jadi itulah konsep institusi pendidikan. Tanamkan kepada anak didik tiga hal itu. Iman, ilmu, amal. Jangan ilmu dulu. Karena banyak orang itu yang setelah berilmu, setelah dia menguasai pengetahuan dan teknologi, orang ini malah tidak menjadi manusia. Banyak dosen yang jadi profesor, tapi justru setelah dia jadi profesor, dia menjelma bukan lagi manusia. Karena ingin menang sendiri, dia merasa paling pintar, dia merasa paling hero, paling menguasai ilmu, sehingga susah dibantah, susah bekerja sama. Banyak dosen-dosen itu yang jadi profesor, setelah jadi profesor malah tidak menjadi manusia. Monggo. Kecerdasan sosial ini tidak serta-merta muncul. Tapi kalau tiga bidang pendidikan tadi, tiga sudut pendidikan, iman, ilmu, amal dikerjakan bareng, insya Allah UMY merupakan salah satu institusi pendidikan yang banyak memberikan sumbangan kepada bangsa ini. Gitu. Ya, apalagi UMY punya tagline ya, Bro. Ya. Muda mendunia, unggul dan Islami. Satu hal yang susah, gampang disebut tapi susah dilaksanakan. Dan saya sendiri sebagai mantan rektor yang pernah memimpin kampus ini, saya tidak merasa berhasil 100%. Karena ini gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Itu. Ya, terima kasih Prof. Gun. Di zaman Prof juga muncul lembaga pemikiran, think tank itu CISIK, Prof. Ini kan termasuk podcastnya CISIK. Sehingga harapan Prof. Gun terhadap CISIK itu seperti apa ke depannya? Karena ya termasuk founding father CISIK juga Prof. Gun dan BPA dan beberapa dosen-dosen yang lainnya kan. Ya, CISIK itu kan cara pintas untuk kita menjadi umat Islam berkemajuan. Ilmu agamanya kena, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan zaman juga kena. Jadi bagaimana kita bisa mencetak sebanyak mungkin generasi muda para ilmuwan Islam ya, yang kemudian dengan sangat mudah menyesuaikan dirinya itu dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan. Ya. Makanya kadang-kala kita kan sering terlambat. Ya.
mengantisipasi. Seperti misalnya Bitcoin misalnya. Ya, Kapan kita bisa segera? Kalau tidak itu sudah banyak itu orang yang main Bitcoin, tapi sampai sekarang nggak ada tuntunan. belum ada fatwanya juga. Belum ada, ini kebahaya. Oke, makanya kadang-kala seperti itu. Ya. Sementara yang masalah-masalah seperti jual beli saham itu kan butuh waktu 18 tahun untuk kemudian umat akhirnya boleh asal, pasti pakai asal. Tidak bisa semuanya itu dilepas 100%. Ya. Nah, ini ada seperti itu kan berbahaya dengan Bitcoin itu. Yang sebetulnya itu kan kita berdagang dengan sesuatu yang fana. Kan nggak pernah ada duitnya. Bagaimana dengan teori dengan menabung emas? Ya, Kan emasnya tidak kita pegang. Lihat Cina ambruk karena tabungan emas tidak bisa terbayarkan dalam bentuk fisik. Nah, bagaimana hukumnya? Makanya kita nggak bisa bermain-main lagi. Dunia tuh cepat sekali kemajuannya. Belum kita melangkah ke sana, tambah lagi yang baru. Kapan umat itu? Nah, makanya sisik ini bagian dari, kalau saya pikir, saya punya angan-angan sisik itu merupakan ornamen penting dari Tarje yang akan memberikan input kepada Tarje bahwa Islam harus berkembang, Islam harus berkemajuan, Islam harus sesuai dengan zamannya. Nah, kalau setiap kampus punya sisik dan dia punya koridor untuk memberikan masukan kepada Tarje, wah ini luar biasa. sehingga memang ya karena kampus itu adalah tempatnya pemikir ya Prof ya, sehingga kemudian outputnya harapannya adalah pemikiran begitu. Betul. Apalagi kalau sisik ini kan mengintegrasikan antara ilmu umum atau barat dengan ilmu Islam yang kemudian bisa dihubungkan dan produknya itu bukan produk sekuler lagi, tapi bagaimana mengintegrasikan. Sebetulnya ilmu itu semua Islam, Mas. Nah, gimana penjelasan Prof? Iya, fisika Islam. Kan fisika, kimia, biologi kan cuma ingin mengungkap kebesaran ilahi. Nah iya. Cuman pandangannya, perspektifnya ada yang dari ilmu agama, ada yang dari ilmu kegunaan atau fungsi. Sebetulnya sama. Jadi dalil-dalil akli dan nakli itu satu kesatuan sebetulnya. Cuman cara pandangnya yang berbeda, tapi akan ketemu pada titik yang sama. Jadi kesatuan ilmu ini yang harus dilakukan oleh kampus-kampus Muhammadiyah. Ya. Bagaimana mereka punya refleksi yang tegas terhadap ilmu dan pengetahuan dalam bentuk kemajuan teknologi dan bagaimana dasar pertimbangan keagamaannya. Jadi tidak merasa hebat. Dunia kedokteran, dunia fisika, dunia biologi, kimia itu tidaklah sesuatu yang hebat karena itu hasil dari iqra kita kan. Hasil dari menelaah, membaca, mengkaji kita. Semuanya ilmu berasal dari Allah. Itu Mas. Betul, Prof. Ya. Terima kasih Prof atas bincang-bincang kita karena waktu juga yang membatasi kita. Sudah berkenan hadir di acara podcast C6. Semoga ilmu yang diberikan Prof kepada kita semua bermanfaat. Amin. Dan saya juga berterima kasih pada pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan podcast ini. Diharapkan podcast ini bisa di-share kepada rekan-rekan yang lain agar bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita bahas pada podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof Gun yang sudah berkenan hadir. Saya Fauzi Roman selaku host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.